Ini kalau kalian lihat di media-media luar, Iran tuh jahat, Iran itu adalah ancaman, Iran itu adalah negara teroris gitu. Selalu seperti itu narasinya. Tapi masalahnya kedua narasi itu tuh oversimplify. Dan kalau kalian nggak ngerti sejarahnya, kalian tuh cuma jadi kayak alat propagandanya mereka doang. Jadi di gitu. video ini gue bakal ngutip banyak ya dari bukunya Noam Chomsky ya namanya. Dia itu salah satu profesor MIT juga ya. Dia nulis di bukunya bahwa hukum itu hanya berlaku untuk negara yang lemah. Tapi untuk negara yang kuat seperti Amerika, dia tuh kebal hukum. Karena dia yang mengontrol hukumnya. Dia punya tentara yang paling kuat gitu. Militer dia paling kuat. Kalau ada yang nggak setuju sama dia, ya tinggal dibantai gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi pada tahun 1953, di Iran tuh sedang ada pemilihan menteri lah. Ya, ini yang terpilih akhirnya ya Muhammad Mossadegh. Kenapa waktu itu akhirnya dia terpilih dan kenapa hal ini penting? Karena pada saat itu minyaknya Iran itu sedang dikontrol oleh Inggris. Hasilnya mengalir ke Eropa ya dan juga ke US. Ya, jadi yang dapat keuntungan tuh Inggris, Eropa dan juga US. Dan Mossadegh ini bilang, ya kan, ini tuh adalah minyak kita gitu. Harusnya minyak ini tuh untuk rakyat Iran dan akhirnya ya kayak memberontak lah Mossadegh ini. Dia pengen benar-benar minyak ini buat mensejahterakan rakyatnya. Inggris dan juga US itu nggak suka dengan perlakuannya Mossadegh. Akhirnya mereka mengirim agen CIA ya dan itu dia bikin kudeta lah untuk menggulingkan si Mossadegh ini. Akhirnya berhasil digulingkan dan dia mengirim diktator ya namanya Shah ya SHAH ya Shah. Terus dia tuh diktator yang pakai sifat otoriter. Jadi benar-benar dipimpin secara brutal lah ya si Iran ini. Dan selama 25 tahun ya ini Iran udah tersiksa ya karena ada diktator ini dan banyak banget ya puluhan ribu orang dibunuh ya sama polisinya ya. Organisasi polisinya namanya Safak ya. Itu dibunuh banyak banget ya orang yang mau berontak gitu di Iran. Tapi ya sementara apa? US ya dan juga Inggris ya dia seneng lah orang itu agent CIA ya terus udah gitu dia naikin diktator terus ya gitu ya minyaknya untuk mereka lagi akhirnya untuk US dan juga untuk Inggris. Singkat cerita ya pada akhir ya tahun 1979 ya Shah itu akhirnya digulingkan ya dari Iran. Jadi diktator ini udah nggak ada lagi. Itu Iran semua revolusi lah bisa gue bilang. Dan sejak saat itu ya Iran jadi musuh ofisialnya Amerika. Dan ada satu contoh lagi sebenarnya yaitu di negara Konoha tahun 1965 dengan dukungan Amerika Serikat militer itu membunuh ya sampai 1 juta orang ya atau masyarakat Konoha ini yang dituduh sebagai apa? Yang dituduh sebagai komunis gitu. Dan udah ada daftar namanya, CIA udah punya daftar namanya gitu. Orang-orang mana yang ditargetin gitu di negara Konoha ini. Dan pertanyaan gue ya, kalian lihat polanya nggak gitu? Setiap kali ada negara demokratis ya, yang punya pemimpin yang bisa gue bilang baik ya, mau mensejahterakan rakyatnya dengan sumber daya alam yang mereka punya, ya tapi tidak menguntungkan US atau Barat, selalu bakal dihancurin gitu.